Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pembelajaran daring PPKN kelas 11, video yang ke-12 pada bab keempat. Pada pertemuan kedua ini Bapak akan menjelaskan mengenai sub pokok bahasan pentingnya hubungan internasional. Di sini dalam pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan India, Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir, dan sebagainya. Sehingga dari kesemuanya itu, kemerdekaan negara Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara lain di dunia. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. A. Faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. B. Faktor eksternal, yang ketentuan hukum yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Demikianlah pertanyaan untuk menggali bahwa kita pentingnya hubungan dengan negara lain. Berikut arti pentingnya hubungan internasional bagi bangsa Indonesia, yaitu suatu pola internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia seperti dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang, serta ikut melaksanakan ketitipan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian dalam pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan keamanan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk hal-hal sebagai berikut. A. Pembentukan satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. B. Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur secara material, spiritual dalam wadah NKRI. C. Pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dan semua negara di dunia dengan dasar kerjasama membentuk satu dunia baru bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna. Selanjutnya D. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. E. Memperoleh barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat apabila barang itu tidak mau atau belum dihasilkan sendiri. F. Meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang G. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksana cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar filsafat negara.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melaksanakan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, harus mampu memberikan pelindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Berikut Bapak akan menjelaskan mengenai politik luar negeri Indonesia menjalin hubungan internasional. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, marilah kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keempat, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri Indonesia memiliki corak tertentu pemikiran para pendiri negara atau founding father yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis, yaitu bahwa kita dihadapkan dengan dua blok barat dan blok timur. Blok barat dengan mengusung falsafah ideologi liberal, kemudian blok timur yaitu mengusung ideologi komunis. Kepada negara Indonesia yang baru saja merdeka, berupaya keras mempertahankan kemerdekaan dan rongrongan dari berbagai ancaman dari luar maupun dari dalam. Bagaimana Indonesia tetap melaksanakan ideologinya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanpa terpengaruh dari kedua blok tersebut, yaitu blok barat ideologinya liberal dan blok timur yaitu ideologinya komunis. Menurut Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, di hadapan para pekerja Komite Nasional Indonesia mengumumkan politik luar negeri Indonesia yang antara lain sebagai berikut. Kita bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro Rusia atau pro Amerika. Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita? Berikutnya, pemerintah Indonesia pada pernyataan di atas pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mampu atau mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri. Untuk itu, Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang menarik, yaitu Mendayung Antara Dua Karang, yang disampaikannya sebagai berikut. Dalam pidato tersebut kemudian dirumuskan secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas dan aktif. Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai
pola kerjasama Indonesia dengan negara lain, yaitu Indonesia telah menitik beratkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia. Hal ini dapat dilihat dari peristiwa yang menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia. A. Yaitu Indonesia menjadi anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September tahun 1950. Meskipun pernah keluar menjadi anggota PBB pada tanggal 7 Januari tahun 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi pada tanggal 28 tahun 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB sebagai anggota tetap, yaitu ke-60. Yang B, memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Yang C, aktif sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961. Pada tahun 1992 dalam konferensi negara non-blok melangsungkan di Jakarta, Indonesia ditunjuk sebagai ketua GNB. Berikut yang D, terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB, mengirimkan pasukan, yaitu namanya pasukan Garuda, ke negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. Yang berikut E, Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, organisasi negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu sebagai Sekretaris Jenderal ASEAN berada di Jakarta. Berikut F, ikut serta dalam setiap pesta olahraga atau yang diselenggarakan secara internasional, mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. G, Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional, misalnya organisasi Konferensi Islam OKI, organisasi negara pengekspor minyak OPEC, dan kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC. Berikutnya yang H, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari hal tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedubes dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Itulah mengenai ringkasan materi pada bab 4 bagian A. Berikutnya tugas kalian, yaitu bagian yang kedua itu pentingnya hubungan internasional pada peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, yaitu manfaat hubungan internasional di semua bidang. Lebih jelasnya silakan lihat halaman 125. Kalian kerjakan di buku catatan. Kemudian nanti pada saat tayangan video selesai pada pembelajaran online akan diadakan penilaian secara langsung pada saat online nanti. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Atas perhatian dan waktunya diucapkan terima kasih. Selamat pagi.